Di awal film kita akan melihat seorang gadis yang bernama Nina yang sedang membeli barang di supermarket. Tetapi ketika Nina melihat tagihannya ternyata uangnya nggak cukup. Jadi dia menaruh kembali beberapa barang untuk mengurangi tagihannya. Dan dari sini kita tahu bahwa Nina tidak kuat secara finansial. Setelah membayar tagihannya, dia keluar dan kembali ke rumahnya. Dan saat jalan pulang, tiba-tiba sebuah mobil lewat dan secara nggak sengaja menyipratkan air di jalan dan mengenai baju Nina. Orang kaya yang berada dalam mobil itu langsung keluar dan meminta maaf pada Nina dan berniat menebus kesalahannya dengan menawarkan Nina $1.500. Tapi Nina berpikir bahwa nggak gitu caranya minta maaf. Jadi Nina malah marah dan memakinya di pinggir jalan. Setelah itu Nina kembali ke rumahnya. Sekarang kita bisa lihat bahwa Nina adalah wanita yang sudah menikah dan nama suaminya adalah Sasa. Dan Sasa ini adalah seorang guru di sebuah perguruan tinggi. Ketika Nina sampai di rumah, dia menerima surat yang dikirimkan untuk Sasa. Dan surat ini ternyata dari bank. Ketika dia membukanya, tertulis dalam surat itu bahwa Sasa belum melunasi pinjamannya dan tenggat waktunya hampir habis. Jika dia tidak membayarnya tepat waktu, maka mereka akan mengajukan kasus pada Sasa. Setelah membaca itu, Sasa mulai berteriak pada Nina. Dia marah kepada pihak bank, tapi dia tidak melampiaskan amarahnya pada istrinya yang cantik itu. Sasa pun berteriak padanya dan bilang, "Mengapa kamu tidak mengingatkan aku sebelumnya?" Dan Nina pun mulai menangis karena Sasa sebenarnya tidak pernah memberitahukan Nina tentang pinjaman apapun. Sasa yang melihat Nina menangis lalu mendatanginya dan meminta maaf dengan cara yang penuh kasih sayang dan sangat lembut. Lalu setelah itu, Sasa mulai melepas armor Nina dan kemudian mereka lanjut berdiskusi sambil memacu adrenalin. Scene berpindah dan kita ditunjukkan seorang pria kaya yang sedang makan malam dengan keluarganya. Namanya adalah Sergei dan nama istrinya adalah Tamara. Dan mereka memiliki seorang putra. Setelah makan malam kita bisa lihat bahwa Sergei meminta Tamara untuk pergi ke suatu tempat dengan dia. Tapi Tamara tidak ingin pergi dengan Sergei, jadi dia menolak. Pada kenyataannya Tamara berpikir karena Sergei terlalu begitu sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak memberikan waktu yang cukup banyak untuk keluarganya. Dan oleh karena itu mereka berdua seringkali cekcok dan akibatnya hubungan di antara mereka tidak begitu baik. Keesokan harinya kita bisa melihat Sasa yang sedang mengajar di kelasnya dan kita juga bisa melihat Nina ada di sana. Dia adalah salah satu siswa yang hadir di kuliahnya Sasa. Selama kuliah kita melihat teman Nina yang bernama Sarah sedang berbicara dengannya. Dia banyak sekali bertanya pada Nina tentang Sasa. Setelah kelas selesai, Sasa memberitahu Nina untuk pergi ke bank karena mereka sedang membutuhkan bantuan. Dan dia berpikir bahwa jika Nina membantu bank, mereka akan meningkatkan batas waktu untuk pembayaran pinjaman. Nina pun setuju dan kemudian dia pergi ke bank. Di sana dia dibawa ke kantor manajer bank. Dan ketika dia bertemu dengan sang pak manajer, dia tampak mengenalinya. Manajer bank itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sergei. Dia ingat bahwa Sergei adalah orang yang menyipratkan air ke bajunya kemarin. Tidak lama kemudian, sekumpulan klien dari Cina datang ke sana untuk meeting. Dan Nina juga dipanggil karena dia harus bertindak sebagai penerjemah di antara mereka. Di sisi lain kita bisa melihat Sasa yang bekerja sebagai pemandu wisata setelah pekerjaan mengajar untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia melakukan ini karena dia ingin membayar pinjaman sesegera mungkin. Kembali ke Nina, para klien dari Cina ini sangat suka bermain di kasino sehingga mereka semua pun pergi ke sana. Ketika mereka berada di kasino, Sergei merasa sangat terkesan dengan pekerjaan Nina. Jadi dia memberinya 2 chip kasino untuk dimainkan. Tetapi Nina bilang tidak dan tidak ingin mengambilnya. Tapi Sergei juga menolak untuk mengambilnya kembali. Jadi Nina harus mengambilnya. Akhirnya Nina menaruh chip itu pada angka kosong. Dan untungnya dia pun menang. Semua orang terkejut dengan hal itu. Dan Nina yang baru saja memenangkan $7.000 sangat senang dengan kegembiraannya. Jadi dia bertaruh semua $7.000 itu lagi pada nomor yang sama. Sergei mencoba untuk menghentikannya, tetapi Nina tidak mendengarkan. Dan akhirnya, kali ini Nina kalah dan kehilangan $7.000-nya. Dari tindakan Sergei kita bisa lihat dengan jelas bahwa Sergei mulai menyukai Nina. Kemudian dia mengajaknya keluar untuk bermain bowling. Dan mereka berdua pun bersenang-senang malam itu. Sergei pun mengundangnya untuk makan malam dan Nina setuju untuk tawaran ini. Akhirnya mereka pun pergi makan malam, dan saat sedang makan Nina mencoba mengobrolin tentang pinjaman dengan Sergei. Tapi Sergei tidak suka berbincang tentang pekerjaan sambil makan. Namun tiba-tiba saja Sergei bilang pada Nina bahwa dia ingin komplingnya diservis oleh Nina. Hanya untuk semalam saja. Nina pun menjadi sangat marah sehingga dia bangun dan langsung meninggalkan Sergei. Ketika dia kembali ke rumah, dia memberitahu Sasa tentang hari ini dan aktivitasnya kali ini. Dia juga bilang kepadanya bahwa dia memenangkan $7.000 di kasino tadi.
tapi dia langsung kehilangannya. Mendengar itu, Sasa sangat marah dengan Nina. Dia bilang bagaimana kamu bisa kehilangan $7.000 dalam sekejap. Karena sebenarnya bagi Sasa uang $7.000 itu adalah uang yang sangat-sangat banyak. Dan dari scene ini kita juga tahu bahwa meskipun Sasa mencintai Nina, Sasa sama sekali tidak respect dan menghargai perasaan atau pemikiran Nina yang bekerja keras untuk membayar hutangnya. Dan keesokan harinya Nina menceritakan semuanya pada Sarah. Dan Sarah menyadari bahwa Nina sudah mulai menyukai Sergei, tapi dia masih setia pada Sasa. Jadi itu sebabnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di sisi lain kita melihat Sergei yang sangat merindukan Nina. Dia pun mengeluarkan video mereka ketika berada di kasino kemarin dan memandanginya untuk waktu yang lama. Scene berpindah dan kita akan melihat Sasa yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dia bekerja selama lebih dari 12 jam sehari, hanya agar dia bisa melunasi pinjaman tepat waktu. Pada saat seperti itu, dia kembali menerima surat dari bank. Dan kali ini mereka benar-benar mengancamnya bahwa jika Sasa tidak membayar pinjaman dengan segera, maka mereka akan lapor ke polisi dan mengajukan tuntutan terhadapnya. Sasa terlihat tegang karena hal itu, dan Nina sebagai istri yang sangat mencintai suaminya itu tidak tega melihat Sasa dalam keadaan seperti ini. Dia ingin membantunya dengan cara apapun, dan dia pun ingat bahwa dia masih memiliki nomornya Sergei, dan mungkin dia akan membantu mereka. Tetapi Nina juga paham bahwa untuk mendapatkan bantuan dari Sergei, Nina harus rela memberikan servis ke komplingnya Sergei. Setelah beberapa lama berpikir dengan berat, akhirnya Nina menelpon Sergei dan mereka akan bertemu di keesokan harinya. Akhirnya Sergei pun setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo hutangnya Sasa selama 3 bulan lagi. Dan Nina terpaksa merelakan dirinya diotak-atik oleh Sergei. Dan mereka pun akhirnya melakukan kegiatan perbengkelan malam itu. Namun yang mengejutkan adalah bahwa Sergei tidak memaksa Nina untuk melakukannya. Dan kegiatan perbengkelan mereka adalah atas faktor suka sama suka. Setelah semua ini, Nina pulang secepat mungkin untuk menghindari kecurigaan dari Sasa. Ketika dia pulang, Sasa menunjukkan surat lain dari bank. Dan dengan gembiranya dia bilang pada Nina bahwa bank telah memperpanjang tanggal jatuh temponya. Dan mereka juga telah mengurangi jumlah tagihan pinjaman Sasa. Namun Nina tampak biasa saja dan gak bilang apa-apa. Karena bahkan pada saat ini dia berpikir tentang Sergei. Dan dia juga berpikir apakah dia telah melakukan hal yang benar atau tidak dengan mulai berhubungan dengan Sergei. Di sisi lain kita bisa melihat Tamara dan Sergei sedang cekcok. Hal itu disebabkan karena Tamara menyadari bahwa dari bajunya Sergei tercium parfum wanita lain. Dan sekarang Tamara cukup yakin bahwa Sergei sedang berselingkuh dengan seseorang. Pada hari berikutnya kita melihat Nina sangat pendiam setelah kuliah. Dia masih memikirkan perselingkuhannya. Segera Sergei memanggilnya dan bilang padanya bahwa dia ingin bertemu dengan Nina. Tetapi Nina menolaknya. Namun Sergei bilang, aku akan menunggumu bahkan jika kamu nggak datang. Aku akan tetap menunggumu. Nina sedikit kelepek-kelepek mendengar omongan Sergei dan jadi bimbang. Akhirnya dengan banyak pertimbangan antara logika hati dan selangkangan, Nina akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Sergei. Ketika Nina sampai di sana, dia bertemu dengan Sergei. Dan sekali lagi mereka berdua melakukan kegiatan perbengkelan yang menyenangkan dan berkeringat. Sekarang mereka berdua sepakat bahwa mulai sekarang mereka akan bertemu setiap akhir pekan untuk servis rutin. Singkat cerita, saat dimana jadwal mereka ketemuan, Nina pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh mereka. Tetapi saat itu Sergei nggak datang. Berminggu-minggu sudah berlalu tetapi Sergei masih tidak datang untuk menemui Nina. Dan yang terjadi sebenarnya adalah putranya Sergei sedang sakit. Dan Sergei harus merawatnya tetapi dia tidak memberitahu Nina tentang hal ini. Di suatu malam saat perayaan ulang tahun Nina, temannya Sarah membawa beberapa hadiah untuknya. Semua orang pun menikmati pesta kecil itu, kecuali Nina. Bahkan di pesta ulang tahun ini, Nina hanya bisa diam saja. Dan setiap kali dia menerima telepon, dia selalu berharap telepon itu dari Sergei. Bahkan Nina sampai mengunjungi setiap tempat di mana Sergei biasa pergi. Dari sini sangat jelas terlihat bahwa Nina telah jatuh cinta pada Sergei. Sasa sangat khawatir melihat istrinya seperti itu. Dia pikir Nina sedang sakit. Jadi Sasa membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan setelah mereka kembali ke rumah, Sasa merawatnya dengan sangat baik. Dia segera menjadi sangat romantis, lalu mendekat dan mencoba untuk adu mekanik dengan Nina. Tetapi tindakan ini malah membuat Nina marah, sehingga mereka pun mulai bertengkar. Dan secara tidak sengaja Nina keceplosan bilang pada Sasa bahwa dia berselingkuh dengan Sergei. Mendengar ini, Sasa merasa seperti dunianya hancur.
Tentu saja dia sangat marah pada Nina dan Sasa pun langsung mengusir Nina dari rumahnya. Nina yang tidak punya tempat lagi pun langsung menelpon Sergei dan menceritakan semua yang terjadi. Dan karena Sergei sangat kaya jadi dia membelikan Nina apartemen baru untuknya tinggal. Singkat cerita, Nina membawa temannya Sarah dan menunjukkan padanya rumah barunya itu. Dan setelah melihat dan mengetahui semuanya, Sarah bertanya pada Nina apakah Sergei akan menikahi Nina. Nina tidak tahu harus menjawab apa karena dia sendiri juga tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kemudian suatu hari Nina menelpon Sergei untuk datang ke rumahnya. Namun saat itu Sergei sedang duduk bersama keluarganya. Akibatnya kini Tamara tahu bahwa suaminya berselingkuh dengan Nina. Tamara sadar bahwa hal ini akan terjadi cepat atau lambat karena tidak ada yang namanya cinta atau saling suka antara Tamara dan Sergei. Tamara tidak memarahi atau memaki Sergei saat itu, hanya karena Tamara tidak ingin masalah perselingkuhan Sergei ini menjadi sebuah pertengkaran di depan putranya. Dan kemudian Sergei tetap datang ke rumah Nina untuk servis rutin. Di sisi lain kita melihat Sasa yang benar-benar merindukan Nina, karena bagaimanapun dia masih mencintainya seperti dulu. Jadi untuk melupakannya, dia mulai mabuk-mabukan bahkan dia juga berkelahi dengan beberapa preman setempat sebagai pelampiasan. Sasa pun berhasil mengalahkan mereka. Dan dari scene ini kita bisa paham dan mengetahui situasi dan rasa sakit yang Sasa alami sekarang. Scene kembali ke Nina di mana saat mereka sedang berdua, Nina bertanya pada Sergei, "Apa arti diriku dalam hidupmu?" Dia menanyakan ini pada Sergei hanya karena dia ingin tahu apakah Sergei akan menikahinya atau tidak. Sergei pun menjawab, "Kamu adalah hal yang sangat berharga dan aku tidak ingin kehilanganmu." Mendengar itu, Nina sangat bahagia. Sekarang dia tidak peduli apakah Sergei akan menikahinya atau tidak. Dia hanya ingin bersamanya. Karena bersama Sergei, Nina merasakan esensi cinta sejati. Perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya ketika dia bersama Sasa. Di sisi lain kita bisa lihat bahwa Sarah yang ternyata sudah lama menyukai Sasa telah memulai hubungan dengannya. Karena Nina telah meninggalkan Sasa dan sekarang dia lajang, Sarah pun mulai berkencan dengan Sasa. Nina pun masih menghadiri kuliah Sasa. Dan oleh karena itu semua orang di kampus mengejek Sasa. Karena semua orang di kampus tahu apa yang telah terjadi antara Sasa. Dan sekarang Sasa ingin Nina pergi dari hidupnya. Di malam hari Nina memanggil Sergei untuk memintanya datang. Tapi Sergei sedang sibuk dengan keluarganya sehingga dia tidak mengangkat teleponnya Nina. Beberapa saat kemudian bel pintu berbunyi dan Nina mengira itu adalah Sergei. Dia dengan semangat membuka pintu itu tetapi yang mengejutkan bukan Sergei yang datang tetapi Sasa. Dia masuk dan mencoba membuat Nina mengerti bahwa Sergei hanya akan memberikannya uang saja dan dia tidak akan pernah mencintai Nina. Namun Nina menjawab, dia tidak peduli apakah dia mencintainya atau tidak. Dia benar-benar mencintainya dan itulah hal yang penting. Kamu tidak pernah mencintaiku, kamu tidak pernah menghormati perasaanku dan menghargai perasaanku. Setelah mendengar itu, Sasa menjadi sangat marah dan langsung malah mabar paksa dengan Nina. Ketika Sasa sudah pergi, Nina memanggil Sergei dan memintanya untuk datang. Ketika Sergei datang, dia menceritakan semua yang terjadi. Dan Nina juga bilang pada Sergei bahwa dia Hamidun. Entah anak siapa dan kita tidak dikasih tahu di filmnya anak siapakah yang dikandung Nina saat itu. Nina pun memberitahu Sergei bahwa dia akan merawat anak ini dan akan membesarkannya bahkan jika Sergei tidak menerimanya pun tidak apa-apa. Sergei bilang bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk merawat anak ini. Dan Sergei juga memastikan bahwa dia akan mendapatkan semua yang dia butuhkan untuk hidup yang lebih baik. Kemudian Sergei pulang dan melihat Tamara sedang minum. Sergei mendekatinya dan bilang kepadanya bahwa selingkuhannya sedang Hamidun. Tetapi Tamara tidak menunjukkan reaksi apapun yang berarti dia sudah menerima pacarnya Sergei. Atau mungkin dia sudah pasrah dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Scene berpindah di mana anak buah Sergei mendatangi Sasa dan mereka pun memukul Sasa. Mereka melakukan ini hanya demi membalaskan apa yang telah dia lakukan kepada Nina. Dan di rumah Sarah pun merawat Sasa dengan baik. Dia mencintainya dan merawatnya seperti dia adalah suaminya sendiri. Kemudian suatu hari kita bisa melihat bahwa Sasa pergi ke kantor Sergei dan berniat untuk men-COD-kan Sergei dengan malaikat maut. Dengan bermodalkan peso kecil di tangannya, Sasa hendak mencoblos Sergei. Namun Nina datang dan menghentikannya. Dia menenangkan amarah Sasa dengan cara yang sangat penuh kasih sayang dan juga lembut. Nina menyuruhnya pergi dan dia melakukannya. Jika Nina tidak menghentikan Sasa, pengawal Sergei bakal menembak Sasa dengan pistol mereka. Yang berarti kali ini Nina menyelamatkan hidup Sasa sekali lagi. Scene berganti ke beberapa tahun kemudian dan kita bisa melihat bahwa Nina telah melahirkan bayi dan merawatnya dengan baik.
Dan Sergei berhasil membagi waktu yang tepat untuk kedua istrinya, yang berarti sekarang Sergei telah menikahi Nina. Kemudian suatu hari Sergei meminta Nina untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Dan Nina langsung mengeluarkan teleponnya dan membatalkan semua meetingnya hari itu. Dia setuju dengan ajakan Sergei. Hal yang sama seperti saat Sergei mengajak Tamara di awal film tadi. Namun sayangnya Tamara tadi menolak ajakan Sergei. Tapi Nina, dia bersedia pergi bersama Sergei. Kemudian scene memperlihatkan tempat Sergei dan Nina pergi. Ternyata Sasha juga datang ke sana. Dan setelah tahu Nina juga ada di sana, Sasha pun mendatangi Nina dan berbicara dengannya. Sasha bilang bahwa dia masih mencintai Nina seperti dulu dan ingin dia kembali. Tapi Nina bilang itu tidak mungkin terjadi. Kemudian Nina membawanya ke hotel dan di sana mereka berdua malah adu mekanik dalam rangka temu kangen. Setelah mereka selesai, Sasha bilang pada Nina bahwa aku akan menunggumu untuk kembali dan aku masih mencintaimu. Tetapi Nina menjawab, aku tidak mungkin kembali. Karena di masa lalu kamu tidak pernah menghargai perasaanku dan perjuanganku untukmu. Dan sekarang tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan pernah bisa kembali padamu. Ini adalah satu-satunya caraku untuk bisa hidup bahagia. Kemudian Nina lalu pergi meninggalkan hotel. Dan ketika dia di luar menunggu jemputan, Nina mulai menjadi baper karena tahu Sasha masih mencintainya. Dan karena hal itu Nina jadi teringat semua waktu yang dia habiskan dengan Sasha. Dan film pun tamat.